Baik, saya akan membantu membacakan. Surat Rasul Paulus kepada umat di Ibrani bab 10 ayat 19 sampai dengan 26. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Wah, menarik sekali bacaan pada malam hari ini. Ada satu kalimat bahwa justru semakin mendekati akhir zaman, maka kita diharapkan makin dekat dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi ini menarik sekali Mas Didi dalam topik kita ini. Topik kita pada malam hari ini kan kita ngobrolin lingkungan. Nah, melalui ayat Injil pada malam hari ini, Yesus sendiri sudah membuka jalan untuk masuk menemui Allah lewat dia sendiri. Kemudian juga disampaikan bahwa penting kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih serta perbuatan baik. Dan kita juga diharapkan lebih dekat ke dalam pertemuan-pertemuan bersama. Nah, ini menarik sekali seiring dengan akhir-akhir ini kita mengangkat topik tentang lingkungan. Dan sungguh nyata karena memang terlihat bahwa perjumpaan di lingkungan itu kalau kita terus-terus bangun secara serius dan bersama-sama, itu sebetulnya menjadi sebuah ruang perjumpaan yang luar biasa. Nah, tadi sekilas kita ngobrol tuh, Mas Yudi, saya tertarik sekali dengan journey-nya gitu. Kira-kira apa yang bisa ditarik tuh? Sebentar. Hmm. Kayaknya menarik Ah, sekali kayaknya. oh, i- ini Ibu Uut atau Bapak Uut? Ibu atau Bapak? Ini Uut. Kayaknya sedang menyimak. Oh, apakah tadi udah dijelaskan apa itu ruang ngopi? Belum. Tadi belum. Belum. Ya, ada beberapa yang baru kan? Maksud saya Ya, menarik itu menjadi menarik untuk kenapa sih ada ruang ngopi gitu? ya, memang ruang ngopi itu adalah sebuah ruang perjumpaan. Dan kita tahu kalau kita ingin ketemu teman, pasti satu hal penawaran yang kita sampaikan kepada teman atau sahabat kita atau relasi kita itu pasti ngopi yuk gitu kan. Meskipun pada akhirnya
yang diminum itu belum tentu kopi. Hmm. Pada akhirnya di situ tercipta sebuah dialog dan pulang kita bisa membawa inspirasi, disegarkan. Tapi ternyata yang menyegarkan bukan cuman apa yang diminum, tetapi justru apa yang diobrolin. Karena melalui obrolan-obrolan itu ternyata banyak hal, banyak inspirasi, banyak penguatan yang bisa kita dapatkan. Kita kayak recharge. Jadi kalau kita bicara ruang ngopi, sebetulnya identik dengan ruang perjumpaan. Nah, sekarang kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya ruang ngopi yang paling dekat itu ada di lingkungan kita ya. Kalau kita Hmm. tarik lagi gitu. Ruang perjumpaan, ruang ngopi. Dan mengikuti journey beberapa teman-teman beberapa tahun terakhir ini, di mana di kita mengikuti perkembangan, mendampingi, dan ternyata hasilnya sungguh luar biasa. Kaderisasi terlihat mulai tampak, tetapi tidak hanya itu aja, bentuk-bentuk konkret lingkungan yang dirasakan sebagai sebuah ruang perjumpaan itu mulai terwujud. Dan kalau saya sangat yakin kalau kita bersama-sama, di sini kita ada Pak Tony, Pak Rudi, Bu Tiurlan, Bu Vivi, dan Bapak atau Ibu Uut ini, kalau kita terus terus konsisten dan memohon dukungan Roh Kudus, bukan tidak mungkin gereja-gereja kecil ini akan semakin kuat. Membangun gereja itu mudah, tetapi membangun umat yang ada di dalamnya itu sebuah pekerjaan besar. Gedung gereja itu cepat karena kan yang itu adalah pekerjaan teknis. Tetapi membangun paguyuban umat ini kita tidak bisa sendiri. Butuh dukungan Roh Kudus dan ini yang luar biasanya karena ternyata apa ya, perjalanan itu yang kita pikirkan itu bagaimana ya, berat, susah, tapi ternyata akhir-akhir ini terlihat semuanya mengalir. Nah, itu yang saya rasakan, mengalir dan ternyata memang kerinduan untuk memiliki lingkungan yang guyup, lingkungan yang bermakna itu menjadi kerinduan banyak orang. Kayak kayak oase gitu ya, masih dia dirindukan. Tetapi mungkin juga bingung harus mulai dari mana gitu kan, karena seperti yang kita temui pada beberapa lingkungan yang memiliki kerinduan yang sama, di saat yang sama juga mereka masih bergulat dengan konflik. Di saat yang sama mereka juga masih mencari bentuk. Nah, ini menjadi sebuah inspirasi. Nah, kalau Mas Yudi tadi bisa cerita journey-nya, mungkin itu juga bisa jadi kayak wow-nya itu buat teman-teman itu. Bisa jadi wow-nya. Pas. Dimulainya dimulainya dari pengalaman. Ini saya cerita, saya sharing. Kemudian nanti Bapak Ibu teman-teman eh, boleh sharing juga pengalaman yang lain. Tapi eh, 3 bulan terakhir ini memang amazing menurut saya ya, menurut saya. Makanya akan saya ceritakan dari versi saya dulu. Dimulainya itu mm, saya tuh sering mengisi di sesi-sesi lingkungan, paroki, komunitas, kategorial gitu. Lalu di situ tuh saya menemukan bahwa perjumpaan itu seru gitu karena ada gamenya, wah, pokoknya ada seru rame gitu. Maka menurut saya diawali kemudian ternyata sebenarnya perjumpaan itu dirindukan. Nah, selama ini perjumpaan dalam gereja itu di lingkungan itu teknikal gitu loh. Sebutannya, oh kita sekarang ada BKSN berarti yang disiapkan itu kitab suci bla 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 bla. Rosario ya berarti doa Rosario gitu. Nah, sifatnya itu lebih ke teknis gitu. Yang dilakukan apa? Nah, yang menjadi pengikatnya kan justru relasi pribadi sebenarnya. Relasi pribadi. Jadi kalau ke sana ketemu kemudian rame seru gitu. Kemudian ada ice breakingnya gitu. Jadi yang membuat rindu itu ternyata itu. Dan di perjalanannya itu perjumpaan dengan Pak Paulus, ngobrol, ngopi bareng. Itu tuh menemukan bahwa sebenarnya perjumpaan itu
lingkungan itu menjadi ruang untuk perjumpaan, menjadi ruang untuk perjumpaan. Jadi pertemuan dengan pribadi-pribadi lingkungan itu adalah perjumpaan dengan bagaimana saya melihat wajah Allah yang hadir dalam setiap orang yang ada di sana gitu. Itu langsung merinding kan. Oh, itu dulu pernah saya bilang, Bapak Ibu, apakah Anda melihat wajah Allah dalam diri saya gitu? Nah, cerita ini saya ulang-ulang. Apakah Bapak Ibu pernah melihat waktu saya ngomong gini, apakah melihat wajah Allah dalam diri saya gitu? Lalu kan banyak mengira ini hanya jebakan gitu loh. Oh, saya serius ini. Saya tanya nih, melihat nggak wajah? Kalau Bapak Ibu nggak melihat itu problemnya di Bapak Ibu ya, bukan di saya bilang gitu kan. Dan itu ternyata menjadi menarik gitu. Oh iya ya, kalau jadi setiap perjumpaan itu ternyata perjumpaan saya dengan Allah yang hadir dalam diri orang-orang yang ada di sana gitu. Nah, kemudian menjadi semakin menarik bahwa ternyata lingkungan itu sadar nggak sadar, suka nggak suka kita itu berada di lingkungan ternyata. Di lingkungan dan mau nggak mau kita terlibat di sana gitu. Nah, momen menariknya itu adalah bahwa sebenarnya saya di lingkungan itu mau aktif mau nggak aktif itu karya Tuhan terselesaikan jadi gitu. Kalau tadi Pak Paulus bilang eh, karya Tuhan itu mau bikin gereja semahal apapun itu pasti terjadi gitu. Tidak ada yang tidak terjadi karya Tuhan itu. Jadi kalau saya terlibat itu sebenarnya saya diundang untuk ada di sana. Jadi yang untung bahasanya gitu. Kalau mau untung, yang untung itu saya karena saya bisa dilibatkan di situ gitu. Nah, rupanya pengalaman bahwa sebenarnya yang untung itu saya itu juga tidak semua orang bisa menemukan itu gitu. Menemukan bahwa terlibat di lingkungan itu sebenarnya yang untung itu diri saya. So, tapi perasaannya itu kan kalau jadi pengurus tadi apa itu kan dipaksa, makanya perasaannya enggak. Saya itu harus eh, punya beban untuk terlibat di lingkungan gitu. Padahal sejatinya itu adalah undangan gitu. Undangan untuk saya terlibat dalam karya Allah gitu. Nah itu momen pribadi saya temukan. Oh ternyata sebenarnya ada nggak ada saya, gereja itu akan tumbuh gitu. Nah sekarang saya diundang untuk menjadi bagian itu, maka itu menjadi sukacita tersendiri gitu. Nah, rupanya itu juga itu hanya menjadi pengalaman pribadi saya gitu. Sampai kemudian saya cerita, kita itu bersyukur loh bisa terlibat di lingkungan karena itu undangan. Coba aja, Pak Paulus waktu itu punya ilustrasi yang menarik itu. Coba sekarang cek gereja mana yang mau membuat gereja, pada akhirnya gereja itu berdiri. Ada nggak ada Bapak Ibu? Karena Roh Kudus bekerja di sana gitu. Oh, berarti sebenarnya saya itu diundang untuk terlibat di situ. Gereja yang besar. Kemudian di lingkungan pun ternyata begitu juga. Di lingkungan ini pasti karya Tuhan terjadi gitu. Nah, yang menarik adalah pertanyaannya, lah kalau di lingkungan udah baik, gosipnya kan, ih, bapak ini di lingkungan kayak gitu, tapi di rumah kayak apa coba gitu. Nah, oh itu menjadi menarik lagi tuh, karena apa? Di lingkungan orang itu bisa jadi malaikat, tapi di rumah bagaimana? Wah, ini menjadi lebih menarik lagi. Jadi ternyata gereja yang utama itu di dalam keluarga sendiri gitu. Nah, sekarang kalau misalnya saya nih yang sedang aktif di lingkungan, sementara pasangan saya itu belum, gimana ceritanya ini orang akan melihat saya gitu. Nah, pergumulannya juga datang dari situ juga. Muncul kemudian, oh iya ya, saya bisa aktif di lingkungan, tapi pasangan saya enggak, anak saya enggak. Terus orang lain bergunjing bagaimana? Nah, muncullah kemudian pergumulan pribadi. Nah, pergumulan pribadi inilah yang kemudian memberikan kesadaran bahwa, loh, kalau ada masalah itu kan sebenarnya kan undangan untuk kembali kepadanya nih. Nah, itu momen juga itu. Bahwa setiap masalah itu sebenarnya adalah jalan supaya saya kembali kepada Tuhan. Itu juga pernah kami sharingkan dalam sesi lingkungan bahwa kalau di lingkungan itu ada masalah itu udah benar. Karena itulah alasannya supaya kita kembali kepada Tuhan yang memanggil kita untuk terlibat di lingkungan. Nah, itu saya tarik di dalam rumah tangga. Kalau pasangan saya itu belum aktif oleh karena alasan apapun, bagaimana saya membawa sukacita pribadi saya sebagai pribadi di lingkungan. Maka begitu ada di lingkungan, ada yang seru, ada yang ramai, saya ceritain ke rumah tuh.
ke rumah saya ceritain, tadi acaranya gini-gini nih. Apaan nih? Apaan ini? Jadi artinya sukacita yang saya bawa dalam lingkungan itu saya bawa pulang ke rumah karena orang rumah tidak ada yang datang. Nah, ternyata alurnya menemukannya begitu. Oh, jadi kalau dalam rumah tangga saya menemukan sukacita, kemudian saya idealnya kan saya membawa semua tuh keluarga terlibat di lingkungan. Idealnya kan begitu. Pada waktanya saya menemukan tantangan di situ sehingga saya pernah juga menyalahkan diri sendiri. Oh, aku itu dorong orang untuk supaya terlibat di lingkungan, tetapi anakku sendiri, pasanganku sendiri nggak aktif gitu. Maka untuk menghindari saya disalah mengerti, saya juga mendorongnya adalah Bapak Ibu, kita bersyukur ada di ruangan ini. Ruangan ini kita bersyukur, perjumpaan ini kita bersyukur. Bahwa Bapak Ibu mungkin kesal kenapa ada orang di rumah tidak mau datang, itu sebenarnya ngomong diri saya sendiri sebenarnya. Karena kan ada harapan supaya pasangan saya ikut, anak saya ikut. Tapi itulah yang kemudian menjadi sharing pengalaman pribadi saya. Dan ternyata berlaku juga untuk orang-orang yang ada di situ. Dia juga mengharapkan pasangannya juga ikut. Kemudian muncullah kesadaran bahwa penderitaan datang kalau kita ingin merubah orang lain supaya mengikuti apa yang saya inginkan. Sehingga mengubah polanya itu, oke kalau gitu saya bawa sukacita dalam pertemuan di lingkungan, pulang ke rumah gitu. Karena saya menemukan pengalaman di lingkungan yang meneguhkan, itu saya bawa pulang ke rumah, sehingga sukacita di lingkungan itu juga menyebar di rumah. Ini menjadi menarik karena ternyata banyak teman-teman umat itu tidak seperti itu, malah kebalikannya. Ketika dia di lingkungan dapat masalah, masalah yang diceritain di rumah. Jadinya malah orang rumah jadi, oh ternyata di lingkungan masalah berarti aku bener nih. Aku nggak datang ke lingkungan gitu. Wih, oh, nih saya membuat catatan lagi lalu. Catatannya ling rumah itu mestinya menjadi ruang bagi kita bertumbuh secara iman. Nah, ternyata juga ada beberapa orang di lingkungan yang melarikan diri dari dari aktivitas di rumah karena lebih nyaman di lingkungan. Wah, itu menjadi lebih seru lagi. Jadi orang aktif di lingkungan karena di rumahnya nggak nyaman. Wah, ini Tuhan seru ini makin seru lagi gitu. Lalu kemudian saya membuat catatan-catatan. Oh, ternyata begini. Ada orang aktif di lingkungan, malah di rumah masalahnya banyak. Jadi ke lingkungan itu bisa jadi berarti pelarian. Di sisi lain ada orang yang di lingkungan, kemudian menemukan sukacita di lingkungan, dibawa pulang ke rumah. Lalu mulailah perjalanan itu. Saya tanya ke orang-orang ini. Bapak kenapa bisa sharing begitu mudahnya di lingkungan gini gini gini? Beliau punya cerita. Saya karena pasangan saya karena saya nggak bisa datang, saya ceritain aja yang baik-baiknya di lingkungan. Jadi mereka akhirnya ikut gitu. Dan memang terbukti ada seorang ibu-ibu yang pasangannya nggak mau diajak ke kegiatan. Sampai suatu saat kemudian bapaknya ini disuruh nganter ibunya survei ke sebuah kegiatan. Nama kegiatannya ASAK. Pak, tolong Pak anterin saya survei orang mau dapat asak gitu. Nah, waktu ikut itu kan turun di salah satu parkiran, kemudian Bapak tolong dong angkatin barang. Memang sengaja ibunya itu bawa barang yang tidak bisa diangkat sendiri, yang harus dibantu sama pasangannya gitu. Udah bapaknya cemberut gitu. Mah ini gimana nih? Masih masuk dan masuknya jauh loh Bapak Ibu. Masuk ke rumah itu jauh. Sampai kemudian dalam kondisi tertentu berkeringat, kemudian duduk situ, ruangannya kecil, bapaknya tersentuh. Itulah momen bapaknya itu berubah karena melihat ternyata pasanganku selama ini melakukan hal yang luar biasa. Nah, kemudian saya catat pokoknya semua pengalaman di lingkungan itu saya catat. Oh, ternyata mengubah itu begini, mengajak orangnya untuk gini, bla bla bla. Bla. Sampai kemudian dalam ruang ngopi ini Pak Paulus memberikan arahan, diskusi, ngobrol. Ini kayaknya bagus nih pengalaman pribadi ini dibawa ke dalam lingkungan, di dalam ruang ngopi yang setiap orang lalu bisa terlibat di sana. Lalu minggu-minggu lalu, minggu-minggu ini nih, banyak orang konsultasi sama Pak Paulus, cerita tentang pengalamannya, ngobrol gitu, bagaimana menghidupkan lingkungan. Nah, saya ingat tuh perjumpaan dengan Pak Tony tahun 2022 tuh 2020 itu bahwa perjumpaan itu harus membuat orang bahagia, melibatkan orang. Nah, salah satunya waktu itu di tim PSE yang namanya
tim animasi. Animasi itu kan anima, jiwanya harus tersentuh gitu. Maka Eh, momen itu menjadikan kesempatan, pokoknya kalau ketemu seorang tinggalkan pesan yang membahagiakan. Lalu di setiap acara pokoknya suasananya dibuat seru gitu. Nah, serunya lingkungan itu sekarang setiap kali sesi itu pasti ada kegiatan di mana melibatkan semua umat. Kalau umat mau datang takut karena sharingnya dipecah, nggak harus bareng, bisa berdua-dua dulu gitu. Pokoknya ternyata Tuhan itu hadir. Nah, setiap ada masalah adalah menjadi kesempatan bagi kita untuk datang kepadanya. Kalau dulu kecenderungan manusia kita mau menghindari masalah, sekarang justru ketika ada masalah itu menjadi ruang bagi kita untuk datang kepada Tuhan sendiri. Menurut saya, semangat saya ini nih, menceritakan ini. Nanti Bapak Ibu boleh kasih komen apapun itu. Artinya rumah adalah ruang bagi kita untuk menemukan semangat utamanya. Rumah, rumah. Kalau ada masalah di rumah, berarti ruang bagi saya untuk menjadi berkat di rumah. Dan itu semua bisa terjadi karena relasi pribadi kita dengan Allah Bapa sendiri. Dan relasi itu pasti dibangun dengan doa. Dari pribadi ke rumah, dari rumah ke lingkungan, dari lingkungan kemudian ke paroki mungkin. Pak Tony itu udah levelnya udah bukan lagi Pak, kayaknya bukan lagi keuskupan deh beliau ini sudah nasional. Maksudnya ternyata berkat-berkat dalam ruang kopi ini pun juga menjadi inspirasi di banyak cerita gitu. Nah, sementara itu dulu. Ya, luar biasa sekali. Jadi saya menggarisbawahi yang menarik tadi ada orang yang di rumahnya mungkin tidak kondusif, tapi melarikan diri dalam pertemuan lingkungan. Ini yang menarik, karena ini justru hal yang baik. Pelarian positif kan berarti. Yes. Ya, Hanya memang ini menjadi sebuah tantangan bahwa bagaimana lingkungan itu menjadi sebuah ruang yang bisa membantu memulihkan hubungan di dalam iya, keluarga. Jadi eh, tetap kekuatan doa, kemudian juga pendampingan ini menjadi sangat penting. Yang pertama pasti dukungan dan doa. Dukungan dan doa ini tidak merupakan salah satu kekhasan dari lingkungan. Eh, saya sangat bangga dengan lingkungan karena buat saya lingkungan ini adalah sebuah harta luar biasa dari Gereja Katolik Indonesia. Pak Tony sudah angkat tangan. Siap, Pak Tony. Saya selesaikan sedikit. Jadi harta Gereja Katolik Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada lagi ruang perjumpaan seperti lingkungan ini, di mana kita bisa mengumpulkan mulai dari anak-anak sampai oma opa. Itu nggak ada lagi saingan pertemuan kecuali kegiatan keluarga, acara iya, keluarga itu di luar itu. Karena kalau arisan ya ibu-ibu doang. Pertemuan komunitas kategorial, baik pertemuan paroki juga hanya perayaan Ekaristi yang bisa menjadi eh, salah satu pertemuan yang utamanya. Tapi pertemuan keduanya adalah lingkungan. Jadi Ekaristi Mini itu adalah kegiatan lingkungan memang kan. Silakan Pak Tony, luar biasa nih. Kayaknya Baik, kayaknya terpantik dengan colekan Pak Tri kayaknya tadi nih. ya. Selamat malam, Pak Firmanto, Pak Tri. Suara saya jelas? jelas, jelas. Sip. Suara saya jelas ya? Oke. Saya temanya adalah sense of community ya, suka dukanya. Oke. Tadi pagi saya misa Senin kan. Setelah misa saya tetap meditasi karena mau doa jalan salib sendiri kan. Jadi umat satu persatu udah pulang. Setelah setengah jam saya lihat, loh kok saya sendiri yang di gereja udah lewat setengah jam. Oh ya nggak apa-apa. Terus saya lihat, loh lilin kok masih nyala, semua pintu jendela masih tutup, masih buka. Oh ya udah, saya cari Pak Koster. Pak, saya izin boleh nggak saya tutup semua pintu? Boleh. Nah, bayangkan Mas Tri, ada 10 rolling door dari kayu yang sangat-sangat berat. Jadi saya sendirian nutup. Walah, ini berat sekali pintunya. Saya tutup semua pintu setelah setengah jam lewat. Saya bilang, kenapa ya?
saya melakukan hal itu dengan senang hati? Oh, karena saya merasa at home. Kenapa saya merasa at home? Oh, saya terus terang ya. 25 tahun yang lalu saya tinggal di keluarga Kudus Pasar Minggu ya. Mas Tri ingat kan? Ya, Saya ya, paroki Pasar Minggu. pasar minggu Saya ya. 15 tahun di sana, nggak pernah misa harian maupun pertemuan lingkungan. Kenapa? Maklum, di sana kebanyakan lansia. Saya merasa belum lansia. Jadi saya tidak ikut. Lagi pula banyak training. Kenapa saya sekarang ikut? Ya bukan karena lansia, karena saya merasa at home. Bayangkan saya datang, satpamnya menyapa, "Selamat pagi Pak Tony." Hah? Siapapun satpamnya, semua menyebut Pak Tony. Saya merasa tersanjung kan? Oke, saya masuk ketemu tukang kebun, "Selamat pagi." Loh, kok dia nyapa? Terus saya mau duduk aja, semua warga "Selamat pagi, selamat pagi." Oh, Pak Tony. Loh, saya nggak kenal mereka, tapi mereka kenal saya. Oh, GR nih ya. Karena saya ikut nyapu, saya ngepel, saya kolektor, saya code. Jadi semua kenal itu Pak Tony yang rajin misa. Oh, padahal saya nggak hafal nama mereka. Jadi PR saya menghafal nama-nama warga karena mereka semua hafal. Nah, sense of community itu yang membuat saya betah di paroki ini, sehingga apapun akan saya lakukan, kerja bakti, jaga parkir, nemenin itu apa sakramen penguatan apapun. Nah, I'm really happy. Kemudian pandemi, saya semua hilang. Masih ingat umat nggak boleh ke gereja? Ya, Oke, kita bisa online, tapi feel-nya beda kan, Mas ya, Tri, feel-nya betul. online. Oke. Kemudian pastor bilang umat boleh ke gereja, pakai masker, oke. Tapi lansia nggak boleh. Ups, saya dilarang ke gereja. Aduh, saya sedih sekali. Sedih, marah. Apa salah saya? Ton, sabar, kamu bisa online. Ya sudah, saya online. Kemudian masker selesai, pandemi selesai, kita boleh ke gereja. Hore, saya happy sekali. Happy-nya luar biasa boleh ke gereja. Bayangkan tadinya dilarang. Oh, ini toh sense of community ya. Karena di pasar minggu saya tidak dapat, di sini saya dapat. Umatnya guyup, bahkan satpam, tukang kebun, kur, semua menyatu. Oh, sehingga kalau ada romo tamu, khotbah, bagus. Habis misa saya nyalami romo, terima kasih ya. Udah mau datang, terima kasih sekali. Kalau ada kur, bagus. Saya datang mengucapkan terima kasih ya kurnya. Karena saya tahu mereka perjuangannya sangat berat. Jadi saya mendekatkan diri. Nah, kemudian sekarang kan masuk ke BKSN ya, Mas Tri. Ya, Bulan Kitab Suci. Saya mikir, apa yang bisa membuat umat hadir? Game. Masa baca kitab suci main-main? Tapi saya pikir, kenapa tidak ya? Terus saya diskusi dengan teman-teman, yuk bikin BKSM. Boleh, tapi Mas Tony duluan ya. Oke, tapi minggu depan gantian ya. Oke, jadi kami gantian satu tim. Nah, supaya mereka mau datang, kami bikin game. Nggak satu, tapi satu, dua, tiga game. Misalnya pantomim kitab suci, pantomim tokoh-tokoh. Itu gampang kan? Nah, yang kemarin saya buat ini agak unik Pak Firmanto. Peserta dapat satu kantong, di dalamnya ada cermin. Kalau kita lihat wajah kita sendiri dong Mas Tri ya. ya. Oke. Lalu apa yang timbul dalam hati? Oh, ada anak SMP bilang, saya merasa nakal, saya merasa berdosa, saya perlu ngaku dosa. Wah, jadi dengan cermin itu masing-masing ngaku dosa. Loh, padahal itu hanya game ya, tapi bisa sangat mendalam karena sesuai dengan temanya ya, Ya, perdamaian dengan diri sendiri. ya. Jadi saya merasa senang bisa ngajak umat main game dengan kitab suci. Nah, saya kan ngundang setiap peserta, setiap warga satu persatu ya, Pak Firmanto. Oke. Banyak yang nggak datang. Oh maaf, baru pulang, sibuk ini itu.
Saya pikir, Ton, apakah kamu marah? Tidak. Kamu kecewa? Buat apa kecewa? Saya pikir mungkin orang memang sibuk, gak sempet atau apa. Ya. Gak apa-apa, saya akan undang lagi ya, Mas Tri. Minggu depan kita undang lagi ya. Nah, BKSN itu baik karena saya akan terus menciptakan game-game baru, menemukan kebahagiaan membaca kitab suci, dan belajar mendengarkan, sharing, Bapak, Ibu, bahkan remaja pun ada anak kelas 1 SMP bisa sharing. Saya kaget, kok dia dalam ya sharingnya. Karena Bapak Ibunya aktif di paroki, anak-anaknya otomatis aktif. Padahal mereka hanya melihat orang tua. Oh, ini peran parenting penting sekali ya, Mas Tri ya. Kalau orang tuanya aktif, anaknya otomatis ya ketularan gitu. Oh, betapa berat ya tugas kita ya Pak Firmanto ya. Jadi saya berterima kasih kita ditantang dengan adanya BKSM. Semoga semakin banyak umat baca kitab suci. Ya, terima kasih Mas Tri. Ya, luar biasa Pak Tony, Luar inspiratif biasa. sekali. Ya, ya. Jadi games ya, sama dengan temuan kita yang kita sharing kepada teman-teman di lingkungan bahwa kadang waktu kita mempersiapkan BKSN itu kita serius banget dengan alur kitab sucinya, tapi melupakan kegembiraannya gitu. Padahal itu harus merupakan jadi awal ya. Bisa jadi Ya. sharing-sharing yang Pak Tony tadi sampaikan muncul karena di awalnya sudah cair ya. Sudah Hmm. betul-betul luar biasa dia masuk ke dalam momen-momen perjumpaan itu. Ya, ini memang sebuah pekerjaan rumah bagi sebagian besar teman-teman di paroki. Karena masih banyak paroki itu Pak Tony, mereka itu hanya fokus kepada bagaimana memberikan pendampingan kepada fasilitatornya. Nah, PR yang kedua adalah bagaimana mendampingi para pengurus lingkungan agar juga bisa menciptakan pertemuan yang seru seperti yang tadi tuh. Jadi mereka juga tidak hanya textbook yang kalau kita ikutin textbooknya BKSN kali ini kan cukup berat nih Pak. Menurut saya cukup berat. Nah, kami kemarin ada cerita di lingkungan kami mengawali bacaannya dengan bercerita tentang siapa itu Nabi Zakaria gitu. Dan ternyata itu antusias juga gitu. Sebelum kita masuk ke dalam topiknya, kita mendengarkan dulu siapa itu Nabi Zakaria dan ternyata itu juga menjadi sebuah inspirasi. Oh, ternyata ada urut-urutannya dari Zakaria itu larinya ada kaitannya dengan Maliaki, ada kaitannya. Jadi ceritanya itu bersambung kan. Nah, itu hal-hal seperti itu juga sangat menarik. Ini menjadi inspirasi yang betul-betul apa ya? Mulai dari anak-anak tuh jadi bisa terlibat gitu. Kalau anak-anaknya dapat minggu depan itu sudah pokok udah ada yang kemarin kan ada anak tuh dia ditanyain pertanyaan terus dia jawab yang bantuin mamanya tapi yang dapat apa namanya es krim kecil gitu dia itu kan seneng banget. Udah janjian mama pokoknya minggu depan aku mau datang pokoknya minggu depan aku mau datang. Nah kalau anaknya ikut kan berarti mamanya pasti ikut. Nah Ya, rupanya dinamika yang seperti itu dan eh, ke kesininya itu kita kemudian mendorong kalau ada 2-3 orang yang memiliki kesamaan visi misi bahwa lingkungan itu menjadi ruang yang penuh kasih gitu, pasti nanti yang lainnya pada ngikut gitu. Tinggal nunggu waktu aja kemudian, ternyata di lingkungan itu bener loh di lingkungan itu yang ada itu sukacita gitu loh. iya, iya betul. Nggak takut lagi mereka ditakut sharing. Kalau nggak Iya. bisa ngomong ya nggak apa-apa. Tapi ternyata ada model kalau gitu berdua-dua dulu, berdua ngobrol. Nanti siapa yang mau mewakili gitu. Nah, Nah, celakanya itu waktu berdua-dua itu malah mereka sharingnya nggak bisa diberhentikan saking asiknya sharing. betul. Iya. Jadi kalau disuruh sharing nggak mau begitu udah dapat klik nggak Berdua mau juga sharing mereka nggak berhenti mau gitu kan. diberhentikan, jadi Nah, selalu dan kurang. momen itu yang kemudian merasa bahwa lingkungan itu menjadi ruang untuk apa? Kalau teman-teman tadi luka menjadi pelarian, masih bersyukur ya pelariannya di lingkungan. Nah,
ketemu lingkungan yang membahagiakan ini, ya paling tidak kita menjaga di situ. Berikutnya kan nanti ada ruang lagi untuk penyembuhan, ruang pemulihan, ruang ngobrol bareng. Lalu nanti ada cerita bahwa yang dibawa pulang ke rumah itu cerita-cerita yang membahagiakan. Kemudian nanti minggu depannya apa sih kegiatannya, lalu menarik lagi gitu. Dan Ya, menurut saya kalau lingkungan bisa menjadi ruang sungguh-sungguh, ruang perjumpaan penuh kasih, bahwa di situ ada yang lukanya sembuh, di situ orang menemukan kedamaian, menemukan sukacita. Ada yang bilang ini kayak doa Bapa kami ya di atas bumi seperti di dalam surga. Loh, kok bisa begitu? Loh, kalau kita kenal juga baru di sini, oleh karena teritori, oleh karena lingkungan kita ketemu, kita bisa saling memuji. Saya aja di rumah nggak jarang loh dipuji gitu. Karena kan berdua-dua harus berpasangan hanya ngomong baiknya. Jadi kan harus mau nggak mau kan memuji ya itu. Aku ternyata udah lama banget nggak mendapat pujian. Nah itu kan ya itu. topik BKSN pertama itu kan ngomongin tentang apa diri sendiri kan. Nah, besok lebih seru lagi karena besok udah disiapkan ya gamenya. Jangan sampai lupa besok inget. Wah udah seneng-seneng. Nah menurut saya poinnya adalah bahwa lingkungan itu mestinya menjadi ruang perjumpaan, ruang menghadirkan wajah Allah di situ. Nah, Ya, itu tadi Mas Yudi. Jadi salah satu cara menginspirasi umat tentang pentingnya lingkungan itu adalah menunjukkan di sana ada doa, ada yes, kasih, sukacita, dan pertumbuhan iman. Nah, melalui kegiatan tadi itu terwujud. Itu salah satu cara. Salah satu cara. Nilai rohaninya muncul dari situ kan. ya, Nilai rohaninya itu dari bagaimana orang yang tadinya kaku sekarang menjadi lebih akrab satu sama lain. Nilai persaudaraan itu menjadi menonjol gitu. Jadi langsung ada tips kedua kan selain nilai rohani, tetapi makna persaudaraan itu erat. Seperti tadi kita ngomong satu-satunya yang bisa menyaingi kegiatan lingkungan itu adalah arisan keluarga. Maka persaudaraan ini muncul, harus muncul. Jadi jika tadi ada kayak bapak-bapak yang melarikan dirinya ke lingkungan, maka di sini adalah tempat untuk kita mendoakan dia karena dia dalam keadaan yes, kesulitan kan. Berarti ya, pendampingan, mendoakan bukan malah diomongin kan, bukan dijadiin eh, gosip, tetapi di situ justru kita harus saling menopang. Nah, tentunya kalau udah lewat lewat. Nah, ini bisa jadi kisah sharing. Bapak itu pasti akan sharing akan sangat dahsyat. Dulu saya ya, pernah punya masalah seperti itu dan saya lari ke lingkungan dan ternyata begini-begini. Wah, itu juga jadi luar biasa dan terakhir mungkin seperti yang Pak Tony tadi sampaikan, muncul ada sense of community tadi. Karena mereka sudah menemukan saudara di situ, menemukan nilai rohani, kemudian menemukan kisah-kisah yang betul-betul menjadi inspirasi. Maka rasa memilikinya memang menjadi akan sangat menonjol. Itu memang kalau dalam istilah gereja Katolik itu ada KBG namanya, Komunitas Basis Gerejani. Jadi lingkungan itu tempat pertama umat mengalami iman secara nyata. KBG itu ada di Evangelii Gaudium. Seru sekali ini. hmm. Jadi kalau Bapak Ibu setidak-tidaknya yang sudah ada di ruangan ini itu eh, apa ya? Kalau inspirasinya dapat pas dan saya yakin dapat itu, nanti pasti akan muncul tantangan sih. Kalau waktu lama, waktu akhir-akhir ini sekarang kita dulu susah mendatangkan orang. Sekarang kesulitan nyari ruang yang muat untuk banyak orang. Itu kan tantangannya tantangan baru. Kemudian tantangan berikutnya, wah kalau yang datang 30-40 orang yang nyediain makanan siapa? Nah, Ah, bingung kan? Kemudian ternyata ide baru lagi. Nggak usah dipikirin ya makanannya. Kita nanti bikin aja sedikit-sedikit bawa dari rumah. Itu nanti yang bisa. Oh, pokoknya semuanya semua masalah itu ketika kita bawa dalam doa,
pasti semuanya akan terselesaikan. Dan itu yang indahnya di lingkungan. Itu indahnya di lingkungan. Nah, sangat berharap bahwa kemudian lingkungan itu bisa menjadi sumber inspirasi. Kalau selama ini dipakai untuk banyak ngomongin kurangnya orang, kita yang sudah menyadari ini, kita mengembalikan bahwa lingkungan, iya setiap orang nggak ada yang sempurna, tidak ada bapak yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada umat yang sempurna. Kita saling mengisi itu. Dan setiap keluarga pasti punya penderitaannya masing-masing. Bahkan setiap orang pun punya penderitaannya masing-masing. Kalau kemudian kita bisa hadir buat mereka, kalimatnya itu bagus banget. At home, rasa at home. Sense Ya. of community-nya itu ada gitu. Karena diterima di dalam lingkungan itu. Hmm. Wah, menurut saya itu doa yang tadi dibilang di atas bumi seperti di dalam surga itu menjadi perwujudan yang memang sungguh-sungguh luar biasa Jadi gitu. ini menjawab ya, Mas Yudi, menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Bagaimana supaya orang mulai merasa ingin hadir di dalam pertemuan lingkungan. Jadi tadi yang pertama ya memang suasana di dalam lingkungan itu memang harus suasana yang ada doa, ada kasih, ada sukacita, dan ada iman di situ. Jadi nilai-nilai rohani itu harus kita jaga di dalam pertemuan itu. Jangan Hmm. kaku banget, cuma doa banget gitu. Tapi harus ada juga sukacitanya. Sehingga dari situ stage berikutnya adalah makna persaudaraan. Makna persaudaraan itu menjadi nampak satu sama lain. Persaudaraan dalam iman itu di situ akan mulai menjadi salah satu penguatnya. Kemudian juga sharing-sharing, sharing-sharing satu sama lain, kisah-kisah inspirasi. Ini ternyata sharing-sharing di itu bisa kebawa. Saya ingat dulu ibu pernah, jadi ada cerita nih di dalam pertemuan tuh. Saya ingat dulu ibu pernah sharing seperti ini. Saya itu dikuatkan gitu kan. Ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir tadi menguatkan rasa memiliki. Kalau sudah begitu, wah ini harus dijaga, harus diperjuangkan. Dan sekarang komunitas yang langka kalau itu bisa terwujud, di mana kita bisa punya tempat seperti itu. Hmm. Kita nyebutnya bukan langka. Kita menyebutnya adalah mewah. Mewah, memang Mewah. sangat Sebuah mewah. kemewahan. Di dekat rumah, gitu kan? Di dekat Iya, rumah kita punya komunitas yang begitu menguatkan. iya. Dan, Itu sebuah ya, sebuah kemewahan. Kita bisa memiliki ruang seperti ini itu sebuah kemewahan. Sebuah rahmat lah dalam bahasa spiritual. Sebuah rahmat yang luar biasa itu. Dan yang menarik dari semuanya itu adalah dimulainya dari diri kita, dari aku, dari aku yang mengalami. Maka relasiku dengan Tuhan itu menjadi PR tersendiri. Kemudian ketika masuk ke dalam lingkungan, nah kita membawakan itu. mungkin bisa Menjadi seru sharing memang ya, di tahap awal. Mas Yudi. Teman-teman ada Pak Rudi, ada Bu Uut atau Pak Uut, itu Bu Lasriana maupun Bu Tiurlan. Sebetulnya sekarang apa makna yang paling dirasakan tentang sebuah lingkungan? Yes, kita mau dengar. Kita sendiri itu maknanya apa? Dan ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi juga ya. Setiap orang Ya. pasti melihat makna lingkungan itu secara berbeda-beda ya. Apa arti lingkungan bagi diri saya? Kalau buat saya lingkungan itu tempat saya menemukan sukacita. Jadi kayak kadang-kadang kalau ketemu teman lingkungan ini kayak kita ketemu dulu kan paling kalau waktu sekolah kita itu ketemunya kan teman sekolah di mana kita bisa cerita-cerita itu kalau sekarang karena saya udah nggak punya teman sekolah, lingkungan tuh buat saya mirip seperti itu gitu kan. Gojekan atau bercanda gitu kan, bercanda ketemu bapak-bapaknya, kemudian ketemu anak-anak juga gitu. Itu bagi saya nilainya seperti itu. Jadi ruang perjumpaan buat saya. Dan itu sangat meneguhkan di mana kita juga bisa menyalurkan berkat, bukan berkat materi, tapi kalau ada yang kelihatan perlu kita bantu dalam bentuk dukungan, doa, apapun itu di situ tempat yang luar biasa. Kira-kira seperti itu, Mas Yudi. Hmm. Bapak Ibu, yang lain silahkan men-sharingkan pengalaman karena
ada juga yang memang punya pengalamannya itu gini Pak Paulus, Pak Rudi. Punya pengalamannya bahwa lingkungan itu kok apa namanya pengeluaran terus ya gitu. Karena dapat amplopnya itu untuk diisi kegiatan ini atau sumbangan ini gitu. Ada yang juga punya pengalaman seperti itu. Sehingga kemudian mendengarkan itu berarti kan ada sesuatu yang apa ya? Kalau ada keluhan seperti itu dan kemudian tidak ditampung, kan nyebarnya itu informasinya yang kemudian ternyata lingkungan itu menjadi beban gitu. Iya, betul. Itu juga pernah pernah saya dapatkan. Dan Lingkungan. itu justru menjadi menjadi perhatian gitu loh. Bahwa bahwa ada orang yang kemudian menyatakan itu menjadi beban. Nah, apakah lingkungan tidak hadir atau hadirnya hanya kondisi tertentu, itu menjadi refleksi yang mendalam. Sampai kemudian kita bisa menghadirkan bahwa lingkungan itu menjadi sumber sukacita. Kalau sekarang menjadi sumber duka cita, sumber beban, nah itu saatnya kita untuk datang dan bertanya, Tuhan, kenapa lingkungan, dan aku berada dalam lingkungan seperti ini? Apa kesadaran yang aku dapatkan dari sini? Dan itu dibawa dalam doa, dibawa dalam doa. Sehingga setiap orang bisa merasakan sungguh bahwa, oke, kalau ada orang yang menjadikan atau merasakan lingkungan sebagai beban, dan kita mendengar itu, baik juga itu kemudian dibawa dalam doa. Dan kita mendoakan, pasti ada cerita di balik itu. Maka sebutannya tadi di depan kan setiap keluarga itu pasti punya penderitaannya masing-masing. Setiap pribadi itu punya penderitaannya masing-masing. Dan setiap pribadi itu punya sukacitanya masing-masing. Dan gereja itu sungguh luar biasa. Warisan sharing itu warisan gereja yang luar biasa itu. Sharing itu kan di dalamnya kan ada aturan tidak tertulis bahwa kita menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu kan memberikan ruang orang lain untuk bercerita apa adanya dan kita tidak menghakimi. Itu kan sumber kedewasaan yang luar biasa di situ. Sehingga orang merasa diterima. Diterima itu kan merasa at home. Lalu bebannya bisa setidaknya diterima, merasa menjadi bagian. Lalu dia bisa menceritakan. Lalu banyak hal terjadi. Di lingkungan kami itu ada yang mendapatkan, kan kalau di lingkungan itu ada yang lingkungan apa iuran satu Yusuf, ada yang iuran tertentu itu kami bisa kemudian apa namanya lingkungan membantu itu bisa gitu. Dan kalaupun ada suara-suara yang sumbang itu, kami memiliki cara strategi bagaimana kemudian kita bersama-sama bisa kemudian meredam itu dan menjadi sukacita. Dari dulu yang awalnya menjadi guncingan, lalu sekarang menjadi sumber perhatian gitu. Itu juga menarik transformasinya. Bagaimana Pak Yudi kalau saya melihat teman-teman di lingkungan aja sudah rasanya kok kesel, enek gitu, gimana caranya? Dan itu terjadi. Lingkungan Dan aja itu lagi, terjadi. saya lihat orang itu udah enek gitu. Gimana caranya ya kalau udah begitu? Pertama, kalau kami itu pertama kan kita tidak bisa mengubah orang lain. Jadi penderitaan datang ketika ingin merubah umat supaya aktif di lingkungan gitu. Itu kesadaran di awal dulu. Sehingga kami di dalam lingkungan itu yang datang, kita syukuri yang datang. Yang datang kita syukuri, kemudian kita punya komitmen. Apapun yang di ruangan ini, yang keluar adalah hal yang terbaik yang boleh kita lakukan. Sehingga betul, nggak ada lagi cerita ngomongin jeleknya orang lain sampai kemana-mana. Itu karena apa? Kita ya itu termasuk di bagian membuat komitmen, termasuk di bagian membuat ini loh. Orang Katolik itu begini, begini, begini. Itu nilai-nilai Katolik. Nilai Katolik itu kasih. Dan ketika kita di dalam ini, yang kita ceritakan, yang boleh kita dengar, yang boleh kita gontok-gontokan di ruangan ini. Tapi di luar, kita itu adalah wajah-wajah Allah yang hadir di situ. Wah, itu juga nggak gampang itu. Nggak gampang. Tetapi kesadaran mulai tumbuh dari situ. Yang kita yang datang, ayo kami itu menunggu Bapak udah lama loh. Bukan kalimatnya tumben datang itu juga ternyata butuh pembiasaan. Itu butuh pembiasaan.
Jadi menyapa orang yang hadir, kemudian nanti yang hadir menceritakan, kemarin kami ngomongin yang gini, ternyata Bapak itu tuh ceritanya gini, gini, gini. Ngomong yang baik-baik. Sama, waktu pulang ke rumah, kita punya komitmen. Pulang ke rumah, yang kita ceritakan adalah hal yang baik. Apa yang Bapak Ibu terima di dalam sesi hari ini? Ini. Bapak itu pulang ke rumah karena apa? Kita sudah menjadi saluran berkat untuk keluarga kita di rumah. Dan itu dulu di awal-awal menjadi komitmen juga gitu. Karena kan kita nggak boleh mengasumsikan bahwa semua orang langsung tahu itu. Itu bahasanya kita di menjadi budaya gitu loh. Jadi warisan-warisan gereja yang luar biasa itu kadang-kadang kan tidak terpahami. Kayak mana ada orang kayak Pak Tony yang apa Rosario sendiri masih umum lah. Jalan salib sendiri itu kalau kalau kita Pak Tony nggak cerita hari ini mungkin saya nggak akan cerita ke orang lain loh. Oh ada loh orang jalan salib sendiri gitu. Nah, lalu kan bisa menyebar juga. Oh ada toh. Itu kan saya yang nggak ngalamin secara pribadi, tapi saya mendapatkan sharing dari orang lain dan sharing itu saya ceritakan. Mungkin ya ada orang yang kemudian, oh ternyata saya juga bukan orang yang beda ya. Ternyata ada orang juga yang jalan salib sendiri. Kita nggak tahu sukacita apa atau penderitaan apa sehingga orang ini menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh untuk jalan salib gitu. Mungkin ada orang yang merasa aneh juga. Masuk saya sendiri doa jalan salib. Bahwa itu kemudian ada yang men-sharingkan, ada orang yang melakukan, diteguhkan gitu loh. Bahwa kesucian itu, kalau bahasa kami, kesucian itu bukan saja milik para rohaniwan yang pakai jubah, tapi milik kita semuanya gitu. Dalam segala keterbatasan yang kita miliki. Termasuk doa-doa itu banyak loh. Ibu-ibu yang doa itu sehari itu bisa 1-2 rosario putaran loh. Maka luar biasa loh. Dan itu sukacita yang diceritakan itu ada yang ceritakan novena 3 kali, Salam Maria 9 kali berturut-turut. Itu kalau kita tidak ada dalam lingkungan, mungkin kita mendapatkan sharingnya juga nggak banyak. Tapi di lingkungan, dan yang seru Pak Paulus, Bapak Ibu, yang seru adalah orang sudah tidak malu-malu lagi loh. Sekarang ngomongin, oh kami berdoa begini, kami punya masalah, kami berdoa begini gitu. Kalau dulu kan jaga jarak nih. Ya, itu salah satu pertumbuhan iman ya, betul. Iya. Itu yang disebut pertumbuhan iman itu. Dan bisa jadi suasana yang tadi dibilang karena enek, karena saya merasa tidak nyaman itu bisa pelan-pelan kita mulai ubah persepsinya. Kita nggak bisa tadi merubah kan, tapi kita bisa mengubah suasana itu sehingga terlihat menjadi lebih mendekati suasana yang diharapkan. Ya. Pak Tony, Silakan. Pak Tony silakan. Temanya masih pertemuan lingkungan dan bagaimana kita bisa membangun sense of community. Ya. Menurut saya salah satunya adalah jangan membicarakan orang yang tidak ada dalam pertemuan, dan kalau mereka tidak hadir kemudian besok ikut, jangan bertanya kemana aja, lama nggak kelihatan. Orang itu mudah tersinggung. Maksud kita baik, kita kangen, tapi dia akan merasa, oh gitu ya. Maka sebaiknya kita jangan menegur orang, kok lama nggak kelihatan, sibuk. Dia mungkin bisa salah persepsi. Oke. Ya, terkesan seperti dihakimi ya Pak Tony ya. Ternyata Mas Tri, pertemuan BKSN itu bisa politik yang baik dan benar. Saya kaget. Kan kemarin sebagai icebreaker saya membahas, oke, temanya ini kita umat Israel zaman itu diajak untuk bertobat. Kenapa sih? Ada sejarahnya. Tapi apakah relevan dengan situasi saat ini? Mereka diam. Minggu lalu apa yang terjadi di Jakarta? Demo. Nah, lalu Bapak Ibu komentar, oh demo itu tidak benar. Ada penjarahan, demo itu merusak ini itu. Artinya mereka punya mindset demo itu salah, mahasiswa salah, semua salah. Ketua lingkungan saya masuk.
maaf, yang benar itu ini, bahwa demo itu membawa aspirasi rakyat, bahwa ada yang menunggangi dan lain-lainnya, bahkan merusak itu ekses. Tapi demo itu membawa aspirasi rakyat. Oh iya ya, kalau mahasiswa nggak demo, berarti kita orang Katolik diem. Kalau kita diem, ada kesalahan, kita juga berdosa kan? Bahkan yang memilih presiden dan menteri dan Iya. semua itu kan juga kita. Kita punya andil. Oh, nah itu di dalam forum dibenarkan sehingga ibu-ibu sadar. Oh iya, kalau ada demo kita nggak perlu takut. Bahkan Freezing, Pak Tony ya. Iya, iya, saya pikir punya saya. jadi mereka main game dan tidak merusak. Jadi demonstrasi tapi yang bersahabat dan bersimpati. Oh, oke. Jadi yang menjadi fasilitator perlu persiapan sangat matang ya Pak Firmanto. Selain Betul. menguasai kitab suci, proses, tapi juga harus tahu situasi kekinian itu yang mana yang benar, mana yang salah, dan punya point of view dari gereja bagaimana, dan kita tidak perlu takut ya untuk menyampaikan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya semua ibu-ibu paham, oh begitu. Maka kalau ada demo, Mas Tri nggak perlu ya berjam-jam lihat HP, nggak perlu ya. Itu tidak ada manfaatnya. Secukupnya saja. Karena ibu-ibu kalau terlalu banyak lihat HP akan termakan kan oleh Ya, hoax, horor dan lain-lainnya. Secukupnya aja. Lalu kita kembali ke kitab suci, kembali ke BKSN. Nah, itu dia. Terima kasih. jadi lingkungan itu sungguh-sungguh menjadi ruang yang hidup gitu. Dia tidak ah, apa namanya kitab suci itu tidak kemudian hanya kemudian bahas kitab suci Steril, doang, tapi tidak justru steril. real gitu, menjadi ruang pertumbuhan iman, Iya, real. bukan terpisah dalam kehidupan keseharian. Iya. Itu yang keren itu. Nah, eh, tadi Pak Tony itu menyebutkan sesuatu bahwa fasilitator itu memang harus menyiapkan diri. Jangan-jangan butuh sesi tersendiri untuk fasilitator ini. Perlu apa ya mendesain tertentu sehingga eh, apa ya kalau ini kemudian dan ini mestinya dan saya meyakini sebenarnya di setiap lingkungan itu pasti ada orang yang apa ya yang memiliki kemampuan keterampilan ini sehingga lingkungan itu hidup gitu loh. Saya yang meyakini itu. Mungkin ya apa ya butuh konektor saja orang yang bahwa lingkungan itu tidak terpisah dalam kehidupan keseharian dan orang-orang yang bisa menghidupkan itu saatnya untuk hadir terlibat di situ. Itu mungkin ya Pak Tony ya butuh butuh wawasan ya atau Iya. awareness lah ya lebih ke tempat awareness bahwa lingkungan itu menjadi ruang yang Mm-mm. sehat secara Iya. apa ya rohani dan pertumbuhan rohani gitu. Ya itu yang menarik itu. Salah satu tips praktisnya Pak Yudi, Pak Tony, jadi mungkin sembari kita membangun tim fasilitator, kita juga bisa lakukan dalam bentuk panitia kecil supaya bebannya tidak bertumpu kepada satu orang. Jadi Ya. kalau dia dibagi-bagi tugasnya siapa yang bagian di depan, jadi si fasilitator bisa fokus dengan apa yang mau dikatakan gitu kan. Jadi dia betul-betul bisa lebih konsentrasi. Kadang kan kalau di lingkungan, kalau sudah fasilitator, udah yang lainnya serahkan semua gitu kan. Sehingga mereka juga kebingungan antara memulai dari awal sampai akhir. Nah, akan sangat baik kalau kita susun nih, susunan acaranya, kemudian siapa melakukan apa, sehingga ini akan menjadi lebih dinamis. Dan ini juga salah satu hal yang menariknya melibatkan lebih banyak Ya. kader-kader umat. Nah, itu tadi keyakinan Pak Yudi tadi pasti ada umat yang mampu. Nah, di situ nanti akan terlihat tuh
Mhm. Itu akan Kata muncul. kun Lihat. ya, kata kuncinya melibatkan banyak umat itu keren banget. Dan mungkin ini yang perlu didorong. Kalau iya betul, saya sepakat itu ada beberapa beberapa pemahaman kalau lingkungan nanti yang mimpin siapa gitu. Mimpin itu dari teks lagu, dari milih lagu, dari membaca kitab suci. Padahal sebenarnya itu perlu didorong juga bahwa Ya, yang pembagian tugas ya, siapa menyiapkan pembagian apa, tugas. kemudian semakin banyak terlibat itu semakin baik. Silakan Pak Oke. Tony. Yang Pak Tri katakan betul. Minggu depan tema BKSN itu adalah pembaruan relasi dengan sesama. Ya. Kita diajak untuk kerjasama. Kalaupun saya jadi fasilitator, pilihlah orang lain untuk membawa doa, Ya. memilih lagu, bikin game, terus membaca kitab suci pun bergantian. Ya. Oh, ternyata dalam seluruh BKSM kita diajak untuk melibatkan seluruh umat. Jangan kita one man show ya, Pak Firmanto ya. Kita Ya, capek sendiri ternyata. betul. Nah, itu dalam pembekalan Oh, sering tidak sudah nampak, Pak ada. Tony. Ya, ya, ya. Terima Kadang dalam kasih. ya, dalam pembekalan kadang tidak Nggak nampak, muncul. ya, tidak muncul sehingga para fasilitator ini Nggak merasa muncul. ada di dalam diri fasilitator. Nah, ini yang perlu kita rembuk ulang gitu kan di lingkungan. Waktu dia selesai Ya, pembekalan, dirembuk ulang di ya. lingkungan. Oke, bagus. Atau mungkin juga Kita di saat bukan pembekalan, Superman ya. atau mungkin Iya, di saat pembekalan itu juga disimulasikan iya, betul. Muncul, Pak prosesnya. Yuti. Jadi seringkali nggak muncul karena Tapi tadi kita lupa. iya lebih fokus Iya, kepada sibuk. alur yang ada di dalam buku itu. Iya, Karena itu juga bukunya kan sudah cukup betul. padat, Oke. sehingga lebih fokus kepada pendalaman Iya, materi dan itu tepat. Tetapi iya. memang perlu ada pembekalan tambahan Oke. untuk memberikan Iya, pesan-pesan itu tadi. Oh, seru oke. nih. Kalau kalau pembekalannya sampai di hal kan ada 4 sesi kan. 4 sesi waktu di Iya, pembekalannya konten materinya kuat, kemudian roh apa eh, kedekatannya jadi dapat, proses. imannya dapat, Iya, kemudian relasinya dapat. iya, Iya, dan iya, confidence betul. confidence level dari para pengurus lingkungannya juga akan meningkat. Wah, ternyata pertemuan ini Iya, menyenangkan ya gitu kan. Unsur menyenangkannya. iya, betul. Oh iya Iya, ya, salah satu komentar bilang gini, iya kan kita pertemuan BKSN kan rame karena kan di rumahnya ketua gitu, ya kalau ya, apapun alasannya yang penting banyak kan. Nanti Ya, nanti rame. kan begitu di pertemuan kedua rame lagi cari alasan nggak apa-apa juga pokoknya pokoknya seru aja gitu. Itu yang menyenangkan Rame. gitu. Yes. Nanti alasannya, oh yang kedua makannya enak. Ya so, pokoknya intinya kan 36 orang, 40 orang, semua terlibat, orang makin banyak merasa ini gitu. Kalau minggu depan itu kami merencanakannya kan sesama kan melihat eh, kesama itu kami udah merencanakan untuk bawa amplop yang nanti dikasih nama orang umat yang datang. Kemudian nanti kita mengisi pakai kertas yang model kayak gini nih, diisi baiknya si ibu ini apa, masukkan ke situ. Jadi dia nanti pulang ke rumah, post-it note. ya Iya, post-it note itu. post-it Kalau note. enggak yang kita bikinin potongan Oh, kertas gitu. bagus. Iya, Jadi bagus, bagus. Amplop pulang ke rumah apresiasi itu itu, namanya Pak Tani. Amplop ya. apresiasi. Ya, nanti Iya, pulang ke rumah bagus. itu mereka bawa Iya. bawa sendiri. Ada yang bilang aku kayak gini, ada yang bilang aku kayak gini gitu. Lah, Iya, itu dibuka. kan nanti bisa dibawa pulang ke rumah, Oke. di rumah Iya, dilanjutkan. iya, iya. Nah, sekarang nanti di amplop di rumah, papa, mama, anak-anak, ini instruksinya kayak gini, tadi gini gini. Nah, itu kalau terjadi Iya, di lingkungan dibawa pulang ke rumah, rumah juga iya. terjadi sukacita, itu terjadi, tinggal Oh, nunggu waktu bagus. aja. Semua Iya, paroki bisa lakukan yang sama. iya. Jadi Wah, kesegat. dapat game baru. Terima kasih, Mas Tri. Mantap. Wah, nanti yang minggu ketiga ada lagi. Tapi Iya, intinya hari pertama kemarin kan rekonsiliasi dengan diri sendiri. iya. Aku pernah gini, kemudian jalan. Kemudian minggu depan saya udah nitip tinggalin pesan nih. Minggu depan itu sesinya keren, Bapak Ibu pasti gini-gini. Kau udah disiapin hadiahnya gitu. Udah kayaknya udah ada yang nggak sabar untuk segera hari Sabtu.
Apalagi anak-anak. Ya. Kita kemarin bawain es krim kan, es krim kecil-kecil itu yang Oh, 2.000-an Oh, pesen kalau nggak biasa, salah. luar biasa. Bas, iya dah. Kemarin sesinya kita ngebakso, jadi ya oh, alasannya jadi bagus. wah kemarin seru karena di rumah ketua lingkungan. Coba besok, jadi ada yang menunggu kapan menjadi sedikit, ada yang menunggu kapan akan menjadi lebih banyak gitu. Jadi game tersendiri gitu. Nah, kemudian kayak gini kan menyenangkan, umat jadi senang gitu. Ini aja udah ada yang nanya tadi, Mas Mas Yudi, besok minggu itu yang perlu dipersiapkan perlengkapannya apa saja gitu. Nah, itu udah mulai antusias ya. Udah. Nanti udah ada yang nyumbang juga. Nanti pakai ini aja, saya punya sesuatu yang nanti bisa dibagikan gitu. Wes. Jadi saya eh sukacitanya itu jadi banyak gitu. Dan sukacita itu pasti menyebar. Itu menular gitu lah, menular. Itu itu ya, semoga ini menjadi inspirasi juga bagi kita yang ada di ruangan ini. Mungkin ada yang mau sharing cerita, Pak Rudi boleh sharing. Silahkan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak. Kalau seperti kami tentang BKSN ini, karena anak-anak ikut dia di dalam dua lingkungan, jadi kami bikin juga ada seperti game. Tapi yang khusus menjawab, yang khusus anak-anak gitu. Iya. Hmm. Jadi anak-anak kami suruh membawa Alkitab masing-masing sama orang tuanya. Jadi pertanyaan ini untuk anak-anak. Jadi yang dapat duluan menjawab dapat uang jajan 5.000 seperti itu. Oh, banyak loh, itu 5.000 banyak itu. 5.000. Jadi anak-anak itu pertanyaan pertama udah 7 tangan. Jangan habis dulu pertanyaan baru 7 tangan gitu. Jadi rame. Jadi rata-rata kami ya habis juga banyak 5.000 tuh udah untuk 10 anak lah itu dapat berebut anak-anak Wah, itu modalnya banyak itu. yang udah Modalnya dapat jangan banyak lagi itu. ya, yang belum dapat dulu. Jadi yang pintar mengajari yang belum dapat hadiah. Ini jawabannya di sini, jawabannya di sini seperti itu dia. Menarik ini, Itu caranya kami bikin, Pak. Jadi kami memancing anak-anak supaya dapat hadiah. Orang tuanya tentu pasti datang. Itu dia. Itu kami bikin caranya, Pak. Pak Rudi itu di ini enggak? Direkam enggak Pak Rudi? Jadi enggak. Aktivitas apapun membuat amplifikasi, membuat serunya adalah ketika itu direkam, kemudian rekamannya itu dibagikan di lingkungan. Oh kok kayak gini nih aku kemarin nggak. Nanti anak-anaknya pada nggak ikut, yang nggak ikut pasti Jadi ada ikut. rata-rata anak-anak pada ikut. Gitu. Iya, Pada ikut anak-anak. Bagus. iya. Gitu. Luar Karena Jadi yang sudah dapat silakan. hadiah, yang belum dapat hadiah dulu. Jadi yang pandai mengajari yang belum dapat hadiah gitu dia. Yes. Iya, Itu karena Bagus. dia sudah gitu, nggak Pak. boleh lagi, udah dapat hadiah kan. Iya, jadi supaya seragam dia. Ya, Jadi ya, seperti itu bagus. kami bikin Pak untuk memancing Luar supaya biasa. datang ke gereja sekalian membawa Alkitab. Jadi jawabannya kan ada di Alkitab. Ya, Di ayat keberapa dia? Di ayat keberapa jawaban ini? Seperti itu dia. Itu keren. pemancingnya Pak. Keren. Nah, itu kalau kalau kami di Jakarta itu kan ada lingkungan, di atas lingkungan kan ada wilayah tuh, Pak. Iya. Nah, kami aktivitas itu begitu kita fotoin, kemudian kita videoin, kita kirim tuh ke wilayah. Yang lainnya kan terinspirasi, Pak. Jadi memang kita rasa memang begitulah cara cara menebarkan kasih, menebarkan inspirasi. Apa yang terjadi di ruangan kecil itu kemudian menyebar melalui ya medsos itu, dan itu powerful ternyata. Oh, di sana bisa, ini bisa. Kalau perlu kasih ini, nanti pasti kadang-kadang ada orang menghubungi juga kok. Gimana cara membuat itu? Alah, gampang, pakai aja ChatGPT, cari. Oh, udah. Itu lama-lama menyebar kok Bapak Ibu. Dan dari ruang ngopi aja kita bisa dapatkan inspirasi Iya. banyak. Inilah dari ruang ngopi ini kan saya dapat banyak pengalaman, dapat saya banyak belajar. Seperti tadi lah Pak, makna lingkungan untuk diri kita sendiri. Itu sebetulnya kan jadi kedekatan hati untuk jadi datang ke dua lingkungan. Kan jadi kedekatan hati kita datang ke dua lingkungan seperti itu Pak. Itu dia. Jadi sewaktu saya Mantap. belum jadi pengurus Pak, saya kan masih belum menjadi pengurus, ada dulu namanya sebagai penasehat lah Pak di lingkungan. Setiap 3 bulan Bapak ini selalu membuat game 20 pertanyaan. Dibagi
dalam waktu 1 bulan. Siapa yang bisa menjawab mendapatkan rosario. Jadi kami setiap 3 bulan Pak selalu juara 1 gitu sama istri, sama-sama menjawab kami. Ini di ayat keberapa ini ya? Kami cari ini. Jadi setelah dikumpul kami selalu mendapatkan rosario dari Bapak itu. Cuman Bapak itu ya namanya udah tua, udah meninggal, tidak pernah lagi ada game-game tentang Alkitab ini seperti itu, Pak. Itu pemicunya. Itu bagus. Saya tidak Itu juga itu. tidak pandai pula mencari pertanyaan yang dari Alkitab. Itu dia nyari pertanyaan 20 pertanyaan dari Alkitab. Jadi kita rajin membaca Alkitab untuk mencari jawaban tadi, Pak. Itu pemicunya, Pak. Mulai dari situ adalah kedekatan saya datang ke lingkungan sama istri, sama anak-anak seperti itu. Selalu dapat hadiah kami, selalu juara 1. Karena kami rajin membaca Alkitab. Ini di mana ya? Contoh di Ibrani. Coba tengok di Ibrani jawabannya. Ada nggak ini? Seperti itu dia. Cuman sekarang tidak ada lagi. Bapak itu sudah meninggal. Berarti Itu Bapak yang bikin itu materinya sekarang kan udah menang banyak itu kan. penarinya. Asik. Setiap 3 bulan dia bikin pertanyaan 20. Kita jawab dalam waktu 1 bulan. Kita cari lah nih. Kita cari masing-masing keluarga seperti itu dia, Pak. Bapak itu memang itu tadi dia seorang guru agama. Jadi dia banyak tahu tentang apa, dikasih pertanyaan, nanti dikasih rosario, dikasih Alkitab, dikasih puji syukur, seperti itu hadiahnya. Luar biasa. Ini ide yang menarik. Terima Iya. kasih. Terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi, makasih. Ya, silakan Pak Tony. Pak Rudi, terima kasih idenya. Iya Pak Tony, Pak Tony pun banyak pengalaman, saya banyak belajar, Pak. Bisa kami coba. Ya, Pak Firmanto, tadi pagi saya dapat telepon. Saya kaget. Dari mana nih? Dari Warta Ambro. Ketua tim penulis. Saya kaget. Ada apa ini kok ditelepon dari paroki? Nah, rupanya minggu lalu kan kami ada game BKSN pertama. Saya share ke berbagai teman supaya kalau ada yang butuh pembicara, kami bersedia membantu dan banyak variasi. Itu ditangkap oleh sekretaris redaksi. Dia bilang, Pak, boleh minta foto high resolusi plus bikin artikel. Waduh, saya kaget. Baru kali ini kita akan diekspos. Jadi bulan ini kita akan masuk majalah. Suatu kejutan. Semoga semakin banyak orang terinspirasi. Ya. Ya, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Memang kalau membicarakan tentang lingkungan sebetulnya di saat kita dalam pergumulan lingkungan seperti yang tadi kita dengar, ada orang yang nggak mau hadir di lingkungan karena ada konflik atau enek dengan orang yang ada di lingkungan itu, maka jawabannya hanya adalah dengan kita mulai mengubah wajah lingkungan. Berarti ada sesuatu yang bisa kita upayakan. Dengan merubah wajah, menambahkan suasana tadi seperti yang Bapak-bapak sudah sharing kan, ini tentu itu sudah menjadi sebuah kemewahan tersendiri yang ada di lingkungan kita. Ruang perjumpaan seperti itu adalah sebuah harta karun gereja yang sangat berharga dan harus kita perjuangkan. Dan itu harus kita perjuangkan karena di situ memang menjadi sebuah ruang perjumpaan kita dengan Tuhan. Yang sesungguhnya setelah kita menimba kekuatan dari perayaan Ekaristi nyata yang harus kita hidupi itu adalah di lingkungan. Dan itu menjadi sebuah kewajiban kita setelah kita mendapatkan berkat. Bahkan ada beberapa orang saking judeknya dengan lingkungan, ya kan saya sudah ke gereja, saya rasa sudah cukup. Nah, karena mungkin belum menemukan makna itu tadi. Tetapi tentu kalau sudah menemukan wajah Tuhan sendiri di dalam interaksi lingkungan ini, nilainya pasti seperti seorang yang menjual harta miliknya dan mendapatkan harta karun di ladang gitu ya. Ketika menemukan harta karun di ladang, dia akan menjual semuanya dan
ngambil. Jadi dia akan melepaskan semua pendapat-pendapat dia itu dan dia akan meyakini bahwa disitulah memang perjumpaan luar biasa dengan Tuhan. Dan banyak orang juga sudah mengalami itu. Mantap. Tanpa terasa banyak hal, banyak sharing kita sudah diskusikan hari ini. Terima kasih juga sudah ibu-ibu yang menyimak. Bu Uut. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Ternyata sini hadir yang saya mewakili, kebetulan saya hanya umat ya, bukan pengurus pun. Saya memang guru BIA dari tahun 2000 ya. Pernah jadi koordinator, kemudian ya kalau tentang lingkungan ya Bapak semua, itu saya itu kalau lingkungan memang udah dari kecil, dari almarhum tuh orang tua saya sendiri, itu memang kan dari mereka tuh ketua lingkungan, pernah jadi Dewan Paroki pernah. Nah, itu dulu almarhum ya. Terus ibu saya juga WK. Nah, itu mungkin karena saya dari kecil itu memang kita berempat itu udah terjun di lingkungan ya. Jadi terbiasa terlahir dari situ. Nah, sehingga setelah kita besar, kemudian kita merantau dan orang tua kita juga udah dipanggil Tuhan ya, dua-duanya kebetulan Bapak sama Ibu. Nah, di mana kita tinggal akan kita otomatis udah dengan sendirinya Pak. Bahkan saat saya hijrah dari Jogja ke Tangerang ya. Dari dulu sih pertama di Jakarta, terus Jakarta cuma sebentar ya, terus Tangerang. Tapi di Tangerang karena saya kerja di Tangerang. Kemudian saat itu bahkan kan untuk belum ada lingkungan ya. Saat itu saya kebetulan kan tinggal di daerah sektor 1 Pak, Gading Serpong. Nah itu dengan Pak siapa? Wagiman, siapa ya? Masih ada kok. Dia tinggal di ini. Kita waktu itu membentuk, jadi sama-sama ya, karena kita kerja di sekolah dan baru membentuk sekolah, belum ada lingkungan. Nah, mulai di situ ada kumpulan gitu kan Pak. Terus bentuk lingkungan, waktu itu ketua lingkungannya itu Pak Andreas almarhum. Andreas, kemudian di situ ada Bu Ari, Liani. Nah, seperti itu. Nah, saya waktu itu karena di sekolah terus di asrama, nah, saya terjun di situ rame-rame ya bersama teman. Akhirnya terciptalah lingkungan di situ. Dari situ eh, kemudian waktu itu masih masuk paroki Monika, Pak. Nah, setelah eh, sekolah saya yang waktu itu tuh masih di Ruko, kemudian pindah ke sekolah sendiri, otomatis saya kan pindah dari asrama, kemudian saya sudah selanjutnya berumah tangga, otomatis saya pindah tempat ya Bapak-Bapak. Jadi memasuki lingkungan kita itu dulu kita di wilayah sektor 6 ya. Nah itu kita tuh dulunya cuman ada belum ada wilayah. Jadi awalnya itu adalah lingkungan Dominikus. Dan kita tuh lingkungannya enak kok Pak. Jadi satu sama lain waktu itu masih luas Pak. Kita kan posisinya di blok GA, kemudian ada GB, ada GC. Nah yang sekarang jadi wilayah itu waktu itu saya masih keluarga baru anaknya masih balita masih apa, kita tuh rame-rame saling satu sama lain saling apa menghampiri, ayo kumpulan. Jadi bahkan anak kita masih balita kumpulnya tuh ke blok GC Pak. Fokus waktu itu masih satu lingkungan Dominikus. Sampai sekarang itu sudah terpecah jadi lingkungan saya Maximilian Kolbe, terus ada Francis Stanislaus ya yang GB, terus ada Francisca itu Miselia, kemudian ada lagi Dominikus yang aslinya. Jadi kita menjadi wilayah 12 Pak. Nah itu sampai saat ini kita masih posisi baik. Jadi saling bertautan, ada acara apapun kita masih ada. Nah, ini menyempit ke lingkungan. Kalau lingkungan kan kita tetap kalau dalam BKSN setiap tahun dari awal itu Pak udah berjalan dengan baik satu sama lain. Ini hanya kalau untuk pas saat datangnya kayak
yang kumpul dengan kita semua ini terlibat, bahkan dari eh, anak-anak sampai yang dewasa, sampai dulu pemuda sampai yang ya dari BIA, terus apa itu diajak semua dulu. Tapi perkembangan sampai saat ini tuh anak-anak kita kan udah besar, Pak. Jadi mereka itu sudah ya paling kecilnya itu sekarang udah mahasiswa. Ada lagi yang BIA itu tinggal di lingkungan kami itu tinggal 4 ya, kalau nggak 6 orang. Jadi ya itu kalau pertemuan lingkungan ya tetap datang, apalagi Rosario itu full ya yang datang banyak, tapi memang kalau pendalaman iman ya PKSN itu sebetulnya banyak yang datang, itu cuman mungkin pas kemarin yang pertemuan pertama itu ada yang peralangan hadir sehingga belum datang semua ya Pak. Tapi nah, untuk kayak Bapak yang dibahas tadi tentang eh, dari pertemuan itu yang pas di sini itu di lingkungan kami kan ada seksi liturgi, Pak. Jadi biasanya eh, kita bagi tugas. Jadi setiap eh, momen apapun, bulan kitab suci, bulan Maret, selalu ada pertemuan rutin, Pak. Setiap seminggu sekali itu. Kalau kita jatuh setiap minggu minggu malam jam 7:30 itu selalu kalau pendalaman kitab suci. Nah, kalau Rosario terkadang setiap hari, terkadang mingguan, terkadang di rapat. Kemudian dalam lingkungan kita juga ada pertemuan itu bulanan, namanya Pitulikuran, itu membahas kita bareng-bareng. Jadi tentang lingkungan, ada kegiatan apa. Nah, terus kita juga OMK digerakkan, terus jadi tapi saat ini OMK kita udah mulai surut Pak, karena udah pada kuliah, udah kerja, jadi bubar anaknya. Ya itu sekarang tinggal yang IT kita yang manula-manula begini Pak. Jadi kalau kayak kemarin kan pas di foto pertemuan BKSN yang pertama itu yang anak-anak baru satu kan yang datang itu pun udah SMP kelas 7. Jadi nah itu sekilas lingkungan kita. Tapi lingkungan kita ini kok Pak nyaman, bersatu, rukun, dan eh, kerjasamanya itu sungguh baik. Kita tuh dalam suka dan duka, di saat ya ada saudara yang sakit, ada saudara yang senang, semua saling bersaudara. Jadi yang terjadi saat ini nyaman di lingkungan Pak. Jadi dan kegiatan pun jalan dengan baik. Bahkan kemarin juga habis ada pesta nama, kita Romo Rudi di apa itu di di apa kita ngambil di Fasum GB, kemudian kita selalu melibatkan semua kok. Misalnya ada misa, eh, jadi secara bergantian melibatkan dari warga apa umat kita itu, jadi semuanya pernah merasakan. Jadi ini dalam tugas-tugas gitu. Jadi kita pernah merasakan dan membahas saat BKSN juga satu persatu kita sharing. Jadi eh, istilahnya tadi kalau punya keluhan apa-apa, jadi kita sangat terbuka dan sangat merangkul. Itu saja Bapak-bapak semua, mungkin sedikit sharing saya di lingkungan saya Tri- gitu. Terima kasih. Saya Iya, ada satu poin yang luar biasa menurut saya, bahwa apa? dulu Bu Uut itu kan oleh karena papa, bapak, ibu aktivis gereja, kemudian Heeh. itu kemudian Anak, tanpa disadari itu membentuk itu loh. Dan itu luar biasa itu, luar biasa. Nah, menurut saya lingkungan itu menjadi langkah awal yang luar biasa juga. Kalau misalnya, ini kalau saya pribadi menjadi apa ya? Kalau papa mamanya aktif di gereja, lama-lama kan anaknya ngikut. Itu sama saja sebenarnya tanpa disadari sudah menjadi role model gitu. iya. Ah, kepribadi adalah, oh iya, Bu Uut bercerita karena ternyata bapak ibu itu juga udah aktif, makanya itu seolah-olah otomatis ya memang begitu. Nah, ini kan Keren. tantangan keluarga muda sekarang itu sungguh-sungguh akan semakin terasa gitu. Kalau kalau normalnya papa mamanya itu aktif di gereja, mau ada mau pindah tempat kemanapun, pasti dia akan otomatis aktif di lingkungan karena keluarganya sedang membentuk itu. Maka
Dan Wah, ini menjadi kan kekuatan tersendiri juga itu bagi kita, pengingat yang luar biasa itu. di Ibu-ibu BIA pun keluarga saya, muda ini. Pak, kita temanya juga BKSN loh Pak di BIA. Saya ngajar kelompok kita bersepuluh. Jadi di wilayah kami sekarang pendampingnya ada 10, tinggal 10 orang dan kita sebetulnya udah usia saya, jadi perlu sih apa ya, penggerak yang muda tapi ya udah banyak pada bekerja, terus ini anak-anak kuliah jadi habislah, kita nggak ada anak-anak, tinggal 6 6 anggota biaya. Yang banyak tuh di GC, GP itu masih banyak karena mereka tuh masih banyak keluarga muda ya. Tuh. Ya, ya, ya. Makasih Bu sharingnya. Terima Iya, kasih. iya. Oke, siap. Makasih. Oke. Ternyata udah jam 21 juga. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Paulus silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk perjumpaan pada malam hari ini. Jadi diskusi ngobrol kita malam ini menegaskan kembali bahwa lingkungan merupakan sebuah kekasan gereja yang perlu kita bangun dan kita pertahankan. Karena itu merupakan harta yang penting dan ternyata memang dengan kita mengupayakan suasana kekeluargaan, pertumbuhan iman, sharing, dan lain sebagainya ini akan membuat lingkungan ini menjadi lebih guyup dan menarik bagi semua orang untuk hadir. Terima kasih Bapak Ibu dan kita akan tutup pertemuan malam hari ini. Pak Tony mohon untuk menutup dengan doa agar apapun yang kita hasilkan dalam diskusi ini menjadi tuntunan bagi kita menghidupi perjalanan kita di lingkungan dan di dalam pelayanan. Selamat malam, Bapak Ibu. Mari kita buka dengan tanda salib. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Uut, Pak Rudi Hartono, Bu Vivi, Bu Lasriana, Tiorlani, Pak Firmanto, dan Pak Paulus Tri. Tuhan, terima kasih pada hari kelahiran Santa Perawan Maria Ratu. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kita punya seorang ibu yang setiap saat setia mendengarkan kami, mendoakan kami, dan mendampingi kami. Untuk itu kami sungguh berterima kasih. Pada hari yang istimewa ini, gereja juga meresmikan Santo Carlo Acutis, seorang remaja yang menjadi santo berkat kesucian dan hatinya yang begitu murni. Terima kasih Engkau memberi santo yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang muda. Kami juga berterima kasih untuk tema hari ini, bahwa ternyata kita ada rumah kedua, yaitu lingkungan, di mana kita bisa berbagi suka dan duka, belajar, bermain, dan bergembira, bahwa ternyata membaca kitab suci bukan sesuatu yang berat, tapi menjadi santapan rohani yang bisa dinikmati oleh semua umur. Bapa, kiranya Engkau menerima semua doa-doa kami, semua harapan kami, agar di hari-hari yang mendatang kita bisa berkumpul, bersekutu, bergembira, dan memuji nama-Mu. Kita tutup dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Saya minta 1 menit, beberapa Foto bersama. foto bersama dulu. Oke, cheers. Terima kasih. Sehat selalu, Bapak Ibu. Terima kasih. Sehat.
Sebentar, saya ada Bu Tiorlan. Sebentar, ada Bu Tiorlan. Ya, saya dibuka lagi untuk Ibu silahkan buka lagi. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat Selamat istirahat. malam. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih izin di Bapak Ibu.